Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agustiawan ME dan juga teman-teman PBS 5D yang sudah online pada kesempatan pagi hari ini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Manajemen Risiko Bank dan IKNB Syariah yang kami beri judul Manajemen Risiko Strategis Bank Syariah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Baik, untuk anggota kelompok 1 yaitu saya, Elis Aintan Alfiati dengan NIM 195231137 dan Sherly Amelia Putri dengan NIM 195231138. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Sherly. Kepada Sherly saya persilahkan. Pengertian resiko strategis. Resiko strategis adalah resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. BI melalui PBI nomor 13/23/PBI/2011 mendefinisikan resiko strategis sebagai resiko yang terpisah dari resiko yang lain. Dalam PBI tersebut, yang dimaksud dengan resiko strategis adalah resiko disebabkan dengan adanya penetapan dan pelaksanaan strategis bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bank yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Profil resiko strategis. Resiko strategis timbul sebab terdapat perubahan fundamental pada lingkungan ekonomi atau politik. Resiko strategis dapat diperkirakan. Resiko ini berhubungan dengan kerugian yang bisa saja dihadapi pada pasar finansial, seperti kerugian karena pergerakan tingkat suku bunga atau terdapat kegagalan atau default pada obligasi finansial. Sumber-sumber resiko strategis ada 4. Yang pertama, kesesuaian strategis. Yang kedua, pengambilan strategis. Yang ketiga, posisi bisnis. Dan yang keempat, pencapaian rencana bisnis. Yang pertama, kesesuaian strategis meliputi visi, misi, kultur organisasi, dan SDM. Yang kedua, pengambilan risiko meliputi risiko rendah dan risiko tinggi. Risiko rendah yaitu usaha dengan pasar yang sudah dikenal. Risiko tinggi yaitu bisnis baru, pasar baru, produk baru, dan pelanggan baru. Yang ketiga, posisi bisnis meliputi keunggulan bersaing, kompetitor, diversifikasi, dan cakupan wilayah operasional. Yang keempat, pencapaian rencana bisnis meliputi keberhasilan dan kegagalan kinerja. Tujuan utama manajemen risiko strategis. Tujuan utama manajemen risiko strategis adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Klasifikasi risiko strategis terdiri dari 4. Yang pertama ada unshakable risk, yang kedua ada undesirable risk, yang ketiga acceptable risk, yang keempat negligible risk. Yang pertama, unshakable risk adalah resiko yang tidak bisa diterima dan harus dihapus atau jika memungkinkan ditransfer kepada pihak lain. Yang kedua, undesirable risk, yaitu resiko yang membutuhkan penanganan atau mitigasi resiko sampai di tingkat yang bisa diterima. Yang ketiga, acceptable risk, yaitu resiko yang bisa diterima karena tidak memiliki dampak yang besar dan masih dalam batas bisa diterima. Yang keempat, negligible risk, yaitu resiko yang dampaknya. Penerapan manajemen risiko strategis bank syariah terdiri dari 3. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Yang kedua, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS.
Yang pertama ada kewenangan dan tanggung jawab, yaitu menyusun dan menyetujui rencana strategis atau rencana bisnis dan dikomunikasikan ke semua lini perusahaan. Yang kedua ada SDM, yaitu penerapan sanksi konsisten kepada semua pihak atas pelanggaran. Yang ketiga ada organisasi, yaitu seluruh unit bertanggung jawab membantu direksi dan mengimplementasikan rencana bisnis. Yang kedua ada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang pertama, kebijakan dan prosedur, yaitu dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis, mengukur kemajuan realisasi dan kinerja. Yang kedua ada limit, yaitu batas target waktu penyelesaian, batas deviasi atau penyimpangan anggaran. Yang ketiga ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko. Yang pertama identifikasi, yaitu mengelompokkan penyimpangan akibat tidak terrealisasi rencana bisnis, menganalisis resiko apakah akan melakukan akuisisi atau versifikasi produk. Yang kedua pengukuran, yaitu mengetahui tingkat risiko perusahaan. Yang ketiga pengendalian, yaitu membandingkan hasil aktual dengan hasil perkiraan apakah masih dalam batas toleransi, melaporkan penyimpangan kepada direksi. Faktor penentu risiko strategis dan mitigasinya pada bank syariah. Yang pertama perubahan peta persaingan bisnis. Faktor penentunya ada dua. Yang pertama ada adanya bank Islam baru yang masuk ke dalam industri. Yang kedua, munculnya produk substitusi baru. Faktor penentu yang pertama, adanya bank Islam baru yang masuk ke dalam industri. Mitigasinya, bank perlu membentuk suatu task force khusus meneliti seluk-beluk mengenai pemain baru. Merekomendasikan bagaimana langkah terbaik untuk dapat berkompetisi secara sehat dengan pemain baru. Pemain baru jangan selalu dianggap sebagai musuh. Bisa saja mereka dijadikan partner dalam bisnis. Faktor penentu yang kedua, munculnya produk substitusi baru. Mitigasi resikonya, apapun produk baru yang muncul, Bank Islam harus berpegang teguh pada prinsip kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Jika dianggap tidak sesuai dengan visi atau misi bank, lebih baik untuk tidak ikut-ikutan. Perlunya membentuk satu tim komunikasi yang dapat menjelaskan keunggulan produk yang dimiliki bank saat ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elisa. Baik, saya akan melanjutkan materi terkait dengan faktor penentu risiko strategis dan mitigasinya pada bank syariah. Yang B itu kurang tepatnya perumusan strategi. Faktor penentu risikonya, yang pertama adalah strategi itu tidak sejalan dengan visi atau misi bank. Untuk mitigasi resikonya, melakukan monitoring atas implementasi visi dan misi secara berkala untuk memastikan bahwa strategi bisnis dan capaian aktual itu selaras dengan visi misi yang ada. Kemudian menginternalisasikan visi dan misi dalam bentuk berbagai media komunikasi seperti poster, video, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif. Untuk mitigasi resikonya, yang pertama adalah membentuk divisi khusus yang menangani penyusunan strategis perusahaan yang bisa bekerja sama dengan konsultan, namun tetap mengambil peran utama dalam pengambilan keputusan atas rumusan strategi yang akan dipilih, kemudian menyusun rencana A, B, C, dan seterusnya, itu berdasarkan analisis berbagai skenario yang mungkin timbul di lingkungan. Hal ini mempermudah bank dalam menjalankan strateginya karena sudah mengenal tentang kondisi yang akan dijalankan. Kemudian yang ketiga adalah ketidaksesuaian rencana strategis atau strategic plan antar level. Mitigasi risiko yang pertama meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar level strategis agar strategis yang akan diambil itu tidak menimbulkan konflik satu dan yang lainnya. Kemudian menginternalisasikan tujuan bersama yang akan diraih untuk menghindari sifat mementingkan diri sendiri antar level strategi. Kemudian yang C adalah tuntutan berinovasi. Faktor penentu risiko yang pertama kurangnya penelitian dan pengembangan R&D dan tidak adanya perbaikan dalam proses bisnis. Untuk mitigasi risikonya yang pertama, membentuk divisi khusus mengenai R&D atau juga bisa mengintegrasikannya dengan divisi pengembangan produk
berlangganan media massa yang relevan atau database perbankan Islam yang ada, dan mengadakan kompetisi bisnis antar karyawan untuk meningkatkan kemampuan R&D internal bank. Yang kedua, kurang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Mitigasi risikonya, mengembangkan sendiri fasilitas teknologi yang diperlukan, kemudian bekerja sama dengan pihak konsultan IT untuk mengembangkan fasilitas tersebut, dan bekerja sama dengan bank lain untuk menjalankan fasilitas berbasis teknologi secara bersama, misalnya adalah ATM. Baik, selanjutnya ada penilaian risiko inheren untuk risiko strategis. Yang pertama, kesesuaian strategis dengan kondisi lingkungan bisnis. Di sini untuk mengukur apakah penetapan sasaran strategis oleh Dewan Direksi baik didukung dengan kondisi internal maupun eksternal dari lingkungan bisnis bank. Yang kedua, strategi berisiko tinggi dan juga rendah. Jadi tingkat risiko inheren ini dapat ditimbulkan pula oleh pilihan strategi bank. Yang ketiga adalah posisi bisnis bank. Seberapa besar tingkat keberhasilan atau kegagalan bank dalam mencapai tujuan itu dapat dinilai berdasarkan posisi bank di pasar dan keunggulan kompetitif yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah pencapaian rencana bisnis bank atau RBB. Tujuan penilaian antara lain untuk mengukur seberapa besar deviasi realisasi RBB itu disebanding dengan perencanaan strategi bank. Baik, selanjutnya yaitu kualitas penerapan manajemen risiko strategis bank syariah. Penerapan manajemen risiko strategis bank syariah itu seperti apa ya? Baik, pada kualitas penerapan manajemen risiko strategis bank syariah itu adanya penilaian proses yang efektif, harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang andal. Penerapan sistem pengendalian internal ini secara efektif membantu pengurus bank syariah menjaga aset bank, kemudian menjamin tersedianya pelaporan keuangan, dan manajerial yang dapat dipercaya. Kemudian meningkatkan kepatuhan bank syariah terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Nah, di sini sudah ada studi kasus manajemen risiko strategis bank syariah. Ada tabel terkait dengan kriteria risiko strategis. Bank syariah memiliki laba kotor itu sebesar 5 miliar. Bank syariah menerapkan model internal. Komite Manajemen Risiko telah menetapkan loss given event atau LGE sebesar 15%. Kebijakan exposure indikator tersebut ditetapkan sebagai berikut. Jadi di sini ada tabelnya. Bentuk risikonya ada dua, yaitu keterlambatan respon dan juga ketidaksesuaian realisasi. Untuk keterlambatan respon itu nominalnya 1,3 miliar, sedangkan untuk ketidaksesuaian realisasi yaitu 1,250. Kemudian probabilitas risiko strategis. Probabilitas risiko bank syariah itu ditetapkan 0,07. Dengan laba kotor sebesar 5 miliar, hitunglah kerugian yang diperkirakan dan total risiko strategis. Jadi di sini ada tabel terkait dengan peluang dan juga presentasenya. Ada sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Untuk pembahasannya, kerugian yang diperkirakan adalah perkalian rata-rata probabilitas dengan LGE dan indikator exposure. Perhitungan kerugian yang diperkirakan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabelnya kira-kira seperti ini, teman-teman. Untuk bentuk resiko strategisnya tadi karena ada dua, yaitu keterlambatan respon perubahan eksternal dan ketidaksesuaian realisasi. Untuk keterlambatan respon perubahan eksternal dan ketidaksesuaian realisasi, ini ada suatu indikator. Nah, indikator-indikator ini, yaitu A, B, C ini, itu sudah ada pada ketentuan bank. Nah, yang kita cari adalah menghitung kerugian yang diperkirakan. Di sini ada probabilitas yaitu 0,07, tadi sudah ada pada soal, kemudian LGI-nya sudah ditentukan 0,15 dan indikator exposure-nya untuk keterlambatan respon perubahan eksternal 1,3 miliar. Untuk ketidaksesuaian realisasi ada 1,25. Nah, kok dapat 13.650.000? Ini adalah hasil perkaliannya antara 0,07 dikali 0,15 dikali 1,3 miliar. Begitu juga ketidaksesuaian realisasi, dia juga dikali dan hasilnya ketemu 13.125 juta. Nah, di sini kenapa kok dapatnya 13.387.500? Ini adalah pembagian dari hasil kerugian tadi karena
kerugian tadi sudah ketemu, maka dijumlahkan dibagi 2. Kenapa kok dibagi 2? Karena bentuk risiko strategisnya ada 2, seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah risiko strategi bank syariah itu sebesar 13.387.500 atau 0,27% dari laba kotor. Jadi, dengan demikian risiko strategis bank syariah itu dikategorikan sangat rendah. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.